Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Intan Mutiara Irawan dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum SD. Di sini saya ditemani oleh Ismi Nurhafitri. Baik, langsung saja ke materinya. Hakikat kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta. Pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan konsep kurikulum. Sebagai suatu program atau rencana pembelajaran tampaknya diikuti pula oleh para ahli kurikulum dewasa. Ini seperti Donald E. Orlowski dan B. Othniel Smith dalam bukunya Wina Sanjaya. Fungsi kurikulum. 1. Fungsi bagi sekolah yang bersangkutan. Fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan ini paling tidak dapat disebutkan, yaitu yang pertama sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. 2. Fungsi bagi sekolah tingkat atasnya. Dalam hal ini, kurikulum dapat untuk mengontrol atau memelihara keseimbangan proses pendidikan. 3. Fungsi bagi masyarakat adalah untuk terjun di masyarakat atau tegasnya untuk bekerja sesuai dengan keterampilan profesi yang dimiliki. Peranan kurikulum. 1. Peranan konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. 2. Peranan kritis atau evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai, memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Yang ketiga, peran kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti menciptakan dan menyusun sesuatu yang baru sesuai kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. Dimensi kurikulum. 1. Kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. 2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. 3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Baik, di bagian selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Sukmadinata menyatakan prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip spesifik. Prinsip umum pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini adalah lanskap yang kuat untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat. Prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan konten pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan media dan alat belajar, dan prinsip yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dan fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum ini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan.
Yang ketiga, ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Yang keempat, prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Yang kelima, prinsip efektivitas mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Pelaksanaan kurikulum. Administrasi pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua perilaku yang bertalian dengan tugas yang memungkinkan terlaksananya kurikulum. Dalam administrasi pelaksanaan kurikulum ini, tujuan administrasi tersebut adalah agar kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, pokok-pokok administrasi kurikulum dikelompokkan menjadi 9 pokok kegiatan, yakni kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, kegiatan yang berhubungan dengan murid, kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pelaksanaan evaluasi belajar, dan kegiatan pelaksanaan pengaturan alat pelengkap sekolah, kegiatan dalam bidang penyuluhan, kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesional guru. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Yang pertama, kurikulum tingkat sekolah. Pada pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Dikarenakan kepala sekolah sebagai pemimpin termasuk pemimpin pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas tersebut meliputi pembagian tugas mengajar, pembagian tugas ekstrakurikuler, pembagian tugas bimbingan kelas, kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar erat sekali kaitannya dengan tugas-tugas seorang guru sebagaimana yang telah diuraikan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain menyusun rencana pelaksanaan program atau unit, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pelajaran, pengisian daftar penilaian kemajuan belajar dan perkembangan siswa, pengisian buku pribadi siswa. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Sejarah perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan, yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa, yaitu pada masa Kompeni Belanda dan masa pemerintahan Jepang sampai periode kemerdekaan. Kurikulum pada masa Kompeni mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad 16 dan 17 berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Pada masa Jepang, perkembangan pendidikan mempunyai arti tersendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu terjadinya keruntuhan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan utamanya pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk memenangkan perang. Yang kedua, periode sesudah kemerdekaan. Ada kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan Learn Rencana Pelajaran, ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan
adalah Pancasila, situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi. Maka rencana pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, rencana pelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950. Susunan rencana pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya membuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Rencana pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Ilmu alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari, bagaimana mempergunakan berbagai perkakas sederhana, pompet, timbangan, manfaat, bes berani, dan menyelidiki sebagai peristiwa sehari-hari, misalnya mengapa lokomotif diisi air dan kayu, mengapa nelayan melaut pada malam hari, dan bagaimana menyambung kabel listrik. Yang kedua ada kurikulum 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada kurikulum 1964. Setelah tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintahan kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Yang keempat, kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1068 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO. Yang terkenal saat itu metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengawati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau student active learning. Kurikulum 1984
ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Yang ketujuh ada kurikulum 1994. Dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada satu hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Yang kesembilan ada kurikulum 2006. Ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Awal 2006, uji coba KPK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target, kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintahan kabupaten atau kota. Yang ke-10 ada kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan, mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana amanat Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang isi sistem pendidikan nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan memasukkan dari masyarakat. Baik, kurikulum dapat diartikan secara luas merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa, serta rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru dan sejumlah pembelajaran belajar yang harus dilakukan oleh siswa.
Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia mengalami dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa penjajahan bangsa Eropa, baik Portugis maupun Belanda, dan dilanjutkan pada masa penjajahan Jepang. Awalnya mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan berdagang, tetapi pada akhirnya mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan untuk golongan mereka maupun pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut, pihak company merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis yang nantinya akan dipekerjakan pada pemerintahan dan gereja. Periode sesudah kemerdekaan, kurikulum pendidikan Indonesia sering berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.